Di dalam perjalanannya ada satu sahabat mengatakan al-yaum yaumul malhamah. Hari ini adalah hari perang. Hari ini adalah hari pembantaian dan pembasmian kepada para musuh. Maka Rasulullah menoleh pada sahabat itu. La, al-yaum yaumul marhamah katanya. Hari ini adalah hari kasih sayang. Bukan hari pembantaian. Nah, sampailah masuk ke Mekah. Begitu masuk ke Mekah, maka orang-orang kafir Quraisy sudah takut, ya. Dengan kondisi yang seperti itu, maka mereka melarikan diri. Ada yang masuk rumahnya Abu Sufyan, ada yang masuk rumahnya fulan, para pembesar-pembesar. Ada yang lari, di antara yang lari adalah Ikrimah bin Abu Jahal, lari dia. Ya, kemudian Rasulullah menyebutkan siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia akan aman. Siapa yang masuk masjid maka aman. Siapa yang masuk di rumahnya fulan maka aman. Kemudian Rasulullah kumpulkan orang-orang yang tersisa di depan Ka'bah. Kemudian Rasul mengatakan, apa yang kira-kira akan aku perbuat terhadap kalian, wahai orang-orang Quraisy? Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad terusir dari kota Mekah ini gara-gara mereka membunuh Nabi Muhammad dan keluarganya. Beliau keluar dari kota Mekah karena diusir oleh mereka itu. Putrinya Rasulullah meninggal dunia gara-gara mau hijrah dan digoda sampai beliau jatuh dalam keadaan hamil. Naik onta, digoda ontanya, jatuh. Akhirnya ketatap perutnya itu sampai pendarahan dan sampai di Madinah meninggal dunia itu putrinya Rasulullah. Sahabat-sahabatnya Rasulullah banyak dibantai oleh mereka. Maka mereka takut. Maka Rasulullah tanya, apa yang kira-kira akan kuperbuat kepada kalian? Maka mereka mengatakan, engkau kan orang mulia. Antal karim wa benu akhil karim. Kau adalah orang yang mulia dan putranya saudara kami yang mulia. Begitu. Apa kata Nabi? Idhabu antumutulaqa. Idhabu antumutulaqa. Pergilah kalian dan semua kalian bebas, kata Nabi. Rasulullah tidak berbuat apa-apa, bebas, semua kalian bebas, pulang ke rumah masing-masing dan keadaan bebas. Putrinya, istrinya Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya suami lari, takut untuk menghadap kepadamu karena dia banyak dosa kepadamu, kesalahannya terlalu banyak, takut kalau kamu bunuh. Maka Rasulullah mengatakan, wahai istrinya Ikrimah, kasih tahu kepada suamimu bahwa aku telah memaafkannya. Aku telah memaafkannya. Suruh datang ke sini, saya maafkan. Maka Rasulullah sebagai seorang nabi dan orang yang ngerti, maka Rasulullah mengatakan, suamimu tidak akan berani menghadap saya. Maka ini sorban saya, kasihkan sama dia sebagai tanda bahwa saya telah memaafkannya. Dihadiahi sorbannya Nabi Muhammad. Ya, berjalanlah istrinya mencari sampai di Birgil Ghimat, sudah dekat dengan Yaman, di sebuah pantai yang di sana. Ikrimah putranya Abu Jahal. Akhirnya diketemu sama istrinya, wahai suamiku, aku datang dari manusia terbaik, manusia yang pemurah, manusia yang pemaaf, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa kamu diampuni, kamu dimaafkan. Apa kata Ikrimah? Bohong. Tidak mungkin saya diampuni, tidak mungkin saya dimaafkan. Saya dijebak saja nanti. Saya pulang nanti, habis itu saya disembelih sama Muhammad. Karena saya banyak dosa. Enggak suamiku. Ya, beliau telah memaafkan kamu. Ini loh sorbannya. Sebagai tanda bahwa kamu dimaafkan. Maka Ikrimah menerima sorbannya Nabi Muhammad dan dicium sorban itu. Iya, ini wanginya Nabi Muhammad itu. Karena Nabi Muhammad itu punya wangi khusus yang keluar dari keringatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Keringatnya Rasulullah lebih wangi daripada minyak kasturi. Keringatnya Rasulullah lebih wangi daripada minyak misik. Maka kalau beliau berjalan dalam satu gang, maka beberapa hari gang itu masih wangi semerbak dari wanginya tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya.
Istrinya Ummu Salamah kalau di musim panas sering mengumpulkan keringatnya Rasulullah untuk menjadikan sebagai campuran minyak wangi, dan minyak wangi akan lebih wangi ketika dicampur dengan keringatnya Rasulullah. Masalah ala Muhammad. Ya. Dan wangi itu dikenal oleh masyarakat. Semua orang tahu yang di sekitar. Maka Ikrimah ketika mencium, ya ini wanginya Muhammad. Karena wangi yang luar biasa yang tidak ada dua-duanya. Masya Allah. Akhirnya pulanglah Ikrimah. Dalam perjalanan Rasulullah tahu bahwa Ikrimah mau datang. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya? Sebentar lagi Ikrimah bin Abu Jahal akan datang. Dia akan meminta maaf kepada saya. Jangan sekali-kali di antara kalian menyebut dosa bapaknya. Karena kalau kamu menyebut dosa bapaknya akan mengganggu hatinya, putra-putranya dan keturunannya. Rasulullah menghargai betapa besar dosanya Abu Jahal. Betapa luar biasanya Abu Jahal memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sampai di akhir hayatnya pun masih siap untuk memusuhi Nabi Muhammad. Dan ini putranya datang masih dalam keadaan kafir, musuh bebuyutan. Rasulullah masih menjaga dan menghargai, jangan disinggung-singgung tentang dosa ayahnya. Ikrimah datang. Apa yang dilakukan Rasulullah? Begitu Ikrimah datang, Rasulullah berdiri menyambut kehadiran Ikrimah dan didudukkan di sampingnya. Kenapa? Karena dia terhormat di kaumnya, maka beliau juga menghormati kedudukannya. Ya, anzilun nasa ala manazilihim wa kalimun nasa ala qadri uqulihim, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dudukkan manusia sesuai dengan kedudukannya dan berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Maka Rasulullah dudukkan. Apa kata Ikrimah? Mud yadaka ya Rasulullah. Ulurkan tanganmu ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku datang mau minta maaf, tapi aku melihat akhlakmu yang begitu luhur. Maka aku yakin tidak ada manusia yang memiliki budi yang sangat luhur ini kecuali seorang Nabi. Maka aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, engkau adalah Muhammad Rasulullah. Kemudian apa kata Ikrimah? Ya Rasulullah, dulu habis harta bendaku untuk memusuhimu. Dulu telah habis tenagaku ini untuk memusuhimu. Dan aku kerahkan seluruh kemampuan dan potensiku untuk memusuhimu. Sekarang ini aku jadi pengikutmu ya Rasulullah, jadi umatmu ya Rasulullah. Ambil semua harta bendaku, ambil semua diriku, ambil semua keluargaku, dan apa yang aku miliki untuk membela engkau ya Rasulullah. Dan apa yang engkau ambil sangat lebih aku cintai dibandingkan dengan engkau yang tinggalkan untuk aku dan keluargaku. Begitulah Ikrimah ketika melihat ya akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu berdakwah dengan akhlak, ya, berdakwah dengan akhlak. Maka kita harus mewarisi itu ya, berdakwah dengan akhlak.